Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erok Tasya Putri dari kelas Arsitektur 18B1 akan mempresentasikan tentang tata cara perencanaan plumbing SNI nomor 037065/2005. Oke, yang pertama ini ada ruang lingkupnya. Standar Nasional Indonesia atau SNI ini mencakup yang pertama sistem plumbing yang baru untuk air minum, air buangan, fan, dan air hujan pada gedung sampai dengan pipa persil. Selanjutnya ada sistem plumbing yang baru direncanakan untuk perubahan atau penambahan terhadap sistem plumbing pada gedung yang sudah dibangun sebelum SNI ini diberlakukan. Kemudian ada istilah dan definisi. Yang pertama ada perencana sistem plumbing, yakni tenaga ahli yang dinyatakan mampu melakukan perencanaan sistem plumbing sesuai ketentuan yang berlaku tentang sertifikasi tenaga ahli dan bertanggung jawab secara profesional sesuai bidangnya. Yang kedua, ada tangki tekan, yakni penampung air minum tertutup dan bertekanan lebih besar dari tekanan udara luar. Selanjutnya yang ketiga, ada tangki air atas, yakni penampung air minum yang diletakkan di atas atap atau yang elevasinya lebih tinggi dari gedung yang dilayani. Selanjutnya ada tangki air bawah, yakni penampung air minum yang menampung air dari sumber air minum. Oke, pembahasan selanjutnya, yakni ada prosedur perencanaan. Perencanaan sistem plumbing untuk bangunan gedung dengan jumlah penghuni lebih dari 500 atau pengunjung lebih dari 1.500 harus dilakukan dalam 4 tahap, yakni tahap pertama yaitu konsep perencana. Di dalam konsep perencana, di sini harus dipersiapkan data dan informasi awal. Data dan informasi awal yang diperlukan yakni jenis atau pengguna hunian dan jumlah penghuni. Kemudian ada gambar rencana arsitektural gedung pada tahap konsep. Kemudian ada jaringan air minum dan fasilitas pembuangan air, buangan kota, dan yang terakhir peraturan yang berlaku umum maupun yang berlaku setempat. Selanjutnya ada data dan informasi. Data dan informasi yang harus disiapkan sebagai berikut, yakni pertama ada gambar tapak yang menunjukkan lokasi penyambungan dengan sumber air dan lokasi sistem pembuangan. Selanjutnya ada gambar denah yang menunjukkan tata letak alat plumbing, jenis dan jumlah ditentukan berdasarkan SNI 036481/2000. Selanjutnya ada perkiraan anggaran pembangunan sistem plumbing. Kemudian ada rencana jangka panjang untuk pelaksanaan pembangunan, konsep cara membangun, dan pembagian paket pekerjaan. Selanjutnya ada dokumen yang diperlukan untuk mengurus persetujuan prinsip membangun dari instansi yang berwenang dan pihak lain yang terkait. Selanjutnya ada sumber air minum. Di sini ada dari pengelolaan air minum dan dari sumber air baku untuk air minum dengan perkiraan kapasitas dan kualitas yang dapat dijamin sepanjang tahun. Selanjutnya ada sistem pembuangan dan yang terakhir ada perhitungan kasar. Oke, yang kedua yakni ada rencana dasar. Rencana dasar ini ada dua, yaitu ada penyusunan rencana dasar, terdiri dari perhitungan kebutuhan air minum, selanjutnya ada penentuan jaringan utama, kemudian ada penentuan ukuran dan perkiraan berat tangki air bawah dan atau tangki air atas, yang selanjutnya ada penentuan cara penumpuan dan penggantungan pipa utama. Yang terakhir ada penentuan alternatif sistem dan perlengkapannya, rencana dasar mesin-mesin utama yang diperlukan. Selanjutnya ada gambar dan dokumen. Yang pertama, gambar yang harus disiapkan itu meliputi diagram sistem plumbing, kemudian ada gambar denah ruang mesin dan tangki yang menunjukkan ukuran kasar mesin dan tangki tersebut. Selanjutnya ada dokumen atau laporan yang disiapkan sekurang-kurangnya, meliputi pertama penjelasan alternatif sistem dan perlengkapannya, kemudian ada hasil perhitungan sistem plumbing. Lanjut ada perkiraan berat pipa dan isinya untuk informasi bagi perencanaan struktur gedung. Kemudian ada kapasitas mesin-mesin yang diperlukan. Selanjutnya perkiraan biaya pelaksanaan yang lebih rinci untuk sistem plumbing dan spesifikasi bahan dan peralatan.
Oke, di sini yang ketiga ada rencana pendahuluan. Rencana pendahuluan ini ada yang namanya perhitungan. Perhitungan yang dilaksanakan yakni yang pertama perhitungan untuk menentukan ukuran semua pipa cabang. Yang kedua ada perhitungan laju aliran air dalam pipa ditentukan dengan metode yang mengacu pada SNI nomor 036481/2000 tentang sistem plumbing. Selanjutnya ada gambar dan dokumen. Yang pertama, gambar yang harus disiapkan diantaranya ada diagram satu garis sistem penyediaan air minum, penyaluran air buangan, fan, dan air hujan. Selanjutnya ada gambar denah jaringan pipa utama, dan juga ada gambar denah ruang mesin dan tangki, dan yang terakhir ada gambar detail potongan yang penting atau khusus. Kemudian ada dokumen dalam bentuk laporan yang mesti harus disiapkan sekurang-kurangnya meliputi pertama ada perhitungan hasil dan penentuan ukuran seluruh pipa. Selanjutnya ada perkiraan biaya pendahuluan, kemudian ada perkiraan beban terhadap struktur gedung, dan yang terakhir ada perkiraan kebutuhan daya listrik. Oke, yang selanjutnya keempat, yakni ada rencana pelaksanaan. Dokumen rencana detail pelaksanaan yang harus disiapkan meliputi gambar detail pelaksanaan berupa yang pertama, perkiraan biaya pelaksanaan pembangunan sistem plumbing, yang kedua, spesifikasi lengkap, yang ketiga, persyaratan umum pelaksanaan. Oke, di sini selanjutnya pembahasan tentang perencanaan sistem penyediaan air minum. Yang pertama ada kebutuhan air minum. Kebutuhan air minum ini berupa kebutuhan air minum sehari diperkirakan dengan menggunakan nilai pemakaian air per hari per orang yang sesuai dengan penggunaan gedung yang direncanakan. Yang selanjutnya ada kebutuhan air dingin maupun air panas untuk setiap kali pemakaian pada jenis beberapa alat plumbing, tercantum pada tabel berikut. Selanjutnya ada kebutuhan air untuk peralatan dan mesin yang memerlukan penambahan air secara teratur atau terus-menerus harus diperhitungkan sendiri. Dan yang terakhir ada kebutuhan air untuk menjaga muka air kolam, baik untuk air mancur maupun untuk kolam renang harus dihitung dengan perkiraan kehilangan air karena penguapan dan pelimpahan. Di sini ada tabel 1 berisi pemakaian air dingin minimum sesuai penggunaan gedung. Selanjutnya ada tabel 2 berisi pemakaian air panas minimum sesuai penggunaan gedung atau air panas pada temperatur 60 derajat Celcius. Selanjutnya ada tabel 3 yang berisi pemakaian air dingin pada alat plumbing. Di sini ada tabel 4 yang berisikan pemakaian air panas pada alat plumbing atau air panas pada temperatur 60 derajat Celcius. Dan yang kelima ada standar temperatur air panas sesuai jenis pemakaiannya. Oke, selanjutnya yang kedua ada sistem penyediaan air minum. Sistem penyediaan air minum dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama ada sistem sambungan langsung. Dalam sistem ini, pipa distribusi dalam gedung disambung langsung dengan pipa utama air minum. Sistem ini terutama diterapkan untuk perumahan dan bangunan gedung yang kecil dan rendah. Yang kedua ada sistem dengan tangki air atas. Dalam sistem ini, air ditampung lebih dahulu dalam tangki air bawah, kemudian dipompakan ke tangki air atas. Yang ketiga ada sistem dengan tangki tekan. Dalam sistem ini, air yang ditampung dalam tangki air bawah dipompakan dalam suatu bejana tertutup, kemudian didistribusikan. Oke, selanjutnya yang ketiga ada ketentuan umum. Sistem penyediaan air minum harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama ada tekanan air pada alat plumbing tercantum pada tabel. Selanjutnya ada kapasitas tangki air bawah diperhitungkan berdasarkan kebutuhan air per hari. Kemudian ada kapasitas tangki air atas diperhitungkan berdasarkan fluktuasi pemakaian air per hari. Yang selanjutnya ada pemanas air langsung. Harus ditentukan kapasitasnya berdasarkan kebutuhan maksimum alat plumbing yang dilayani. Dan yang terakhir ada pemanas air dengan tangki ditentukan kapasitas tangkinya agar mampu menyediakan kebutuhan air selama jangka waktu. Penggunaan air panas dalam alat plumbing yang dilayani. Di sini ada tabel 6 yang berisikan tekanan minimum yang diperlukan alat plumbing. Selanjutnya yang keempat ada jaringan pipa air minum. Jaringan pipa harus direncanakan sebagai berikut.
Yang pertama, bagian pipa yang mendatar pada sistem pengaliran ke atas dan ke bawah dipasang dengan kemiringan sekitar 1/300. Yang kedua ada laju air pada setiap bagian pipa harus ditentukan berdasarkan unit beban alat plumbing atau UBAP pada SNI nomor 03681/2000. Yang ketiga, ukuran pipa untuk setiap bagian dari jaringan tersebut ditentukan berdasarkan kehilangan tekanan yang diizinkan atau penggunaan ekuivalen tekanan pipa. Yang terakhir ada pipa air panas balik dari ujung pipa utama kembali menuju tangki air panas harus ditentukan dengan ukuran untuk laju aliran minimum. Di sini ada tabel 7 yang berisi unit beban alat plumbing. Kemudian di sini ada gambar 1 yang berisikan kurva perkiraan beban kebutuhan air untuk UBAP sampai dengan 240. Selanjutnya ada gambar 2 ekuivalen perkiraan beban kebutuhan air untuk UBAP sampai dengan 3000. Oke, selanjutnya yang kelima ada peralatan sistem penyediaan air minum. Yang pertama, tangki air bawah. Tangki air bawah harus direncanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, tangki air tidak merupakan bagian dari struktur dari bangunan tersebut, dan bila diletakkan di luar bangunan, harus kedap dan tahan terhadap beban yang mempengaruhinya. Yang kedua, ada tangki yang dipasang pada lantai terbawah yang berjarak dengan bak penampung air kotor atau air buangan harus tidak kurang dari 5 meter. Yang ketiga, ada ruang bebas di sekeliling tangki untuk pemeriksaan dan perawatan di sebelah atas, di dinding, dan di bawah dasar tangki harus minimal 60 cm. Selanjutnya ada lubang perawatan berdiameter minimal 60 cm dengan tutup lubang harus berada kira-kira 10 cm lebih tinggi dari permukaan plat tutup tangki dan mempunyai kemiringan yang cukup. Selanjutnya, pipa keluar dari tangki dipasang minimal 20 cm di atas dasar tangki. Selanjutnya ada konstruksi tangki dan penempatan lubang pengisian serta pengeluaran air harus dapat mencegah timbulnya bagian air yang terlalu lama diam dalam tangki atau mengandang. Seperti ini contohnya gambar dari tangki air bawah. Yang selanjutnya ada tangki air atas. Tangki air atas direncanakan pada ketinggian yang cukup untuk memberikan tekanan statik pada alat plumbing tertinggi di bangunan tersebut, sesuai dengan persyaratan minimum yang tercantum pada tabel 5. Selanjutnya ada tangki tekan. Tangki tekan harus direncanakan dengan tekanan yang cukup untuk memenuhi persyaratan minimum pada alat plumbing terjauh dan tertinggi. Kemudian ada pemanas air langsung atau instantaneous water heater dengan pembakaran gas harus direncanakan untuk dipasang di luar ruangan yang dihuni. Apabila terpaksa diletakkan di dalam ruangan yang dihuni, harus diberikan ventilasi. Oke, pembahasan selanjutnya yakni ada perencanaan sistem air buangan dan PPM. Yang pertama, sistem air buangan. Sistem air buangan. Secara umum, sistem pembuangan terbagi dua, yakni sistem campuran adalah pembuangan di mana air kotor dan air bekas dikumpulkan dan dialirkan ke dalam satu aluran. Yang kedua ada sistem terpisah, adalah pembuangan air di mana air kotor dan air bekas masing-masing dikumpulkan dan dilarikan secara terpisah. Untuk daerah tidak ada riol kota, maka sistem pembuangan air kotor akan disambungkan ke instalasi pengolahan air kotor terlebih dahulu. Selanjutnya ada sistem pengaliran. Sistem pengaliran dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama ada sistem gravitasi. Adalah air buangan yang dialirkan secara gravitasi dengan mengatur letak dan kemiringan pipa-pipa pembuangan. Yang kedua ada sistem bertekanan, yakni air buangan yang dikumpulkan dalam bak penampung dan kemudian dipompakan keluar dengan menggunakan pompa yang bekerja otomatis. Di sini ada contoh gambarnya. Selanjutnya ada jaringan pipa air buangan. Ketentuan umum pipa pembuangan. Yang pertama, ukuran minimum pipa cabang mendatar harus mempunyai ukuran minimal sama dengan diameter terbesar dari perangkap alat plumbing yang dilayaninya. Yang kedua, ukuran pipa minimum tegak
harus mempunyai ukuran minimal sama dengan diameter terbesar cabang mendatar yang disambungkan ke pipa tegak tersebut. Kemudian yang ketiga ada penghasilan ukuran pipa tidak boleh dalam arah air buangan. Selanjutnya ada pipa di bawah tanah adalah pipa pembuangan yang ditanam dan di dalam tanah atau di bawah lantai bawah harus mempunyai ukuran minimal 50 mm. Selanjutnya ada interval cabang adalah jarak pada pipa tegak antara dua titik di mana cabang mendatar disambungkan pada pipa tegak tersebut. Jarak ini minimal 2,5 meter. Di sini ada tabel 8 berisi ukuran minimum pipa perangkap dan pengaring alat kelamin. Selanjutnya ada penentuan nilai unit beban alat kelamin. Pertama, nilai unit beban alat kelamin untuk berbagai jenis alat kelamin dapat dilihat pada tabel 9. Nilai UBAP yang tidak tercantum pada tabel 9 dapat diperkirakan dengan tabel 10. Yang selanjutnya ada aliran air buangan menerus atau tetap atau terputus-putus atau periodik seperti yang keluar dari pompa, injektor, mesin pendingin, dan sebagainya. Maka untuk setiap laju aliran setiap 3 liter per menit diberikan nilai untuk alat kelamin sebesar 2. Yang selanjutnya ada penentuan ukuran pipa pembuangan. Di sini ada ukuran pipa pembuangan ditentukan berdasarkan jumlah beban unit alat kelamin maksimum yang diizinkan untuk setiap diameter pipa, sebagaimana dicantumkan dalam tabel 9. Yang kedua, ada ukuran pipa offset ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, pipa offset 45 derajat atau kurang. Pipa offset dengan sudut 45 derajat atau kurang terhadap garis tegak ditentukan ukurannya seperti menentukan ukuran pipa tegak. Selanjutnya ada pipa offset lebih dari 45 derajat. Pipa offset semacam ini ditentukan ukurannya seperti untuk pipa pembuangan gedung. Di sini ada tabel 9 yang berisikan unit beban alat kelamin untuk air buangan. Kemudian ada tabel 10 yang berisi beban maksimum yang diizinkan untuk perpipaan air buangan atau dinyatakan dalam unit beban alat kelamin. Oke. Selanjutnya ada sistem fan. Ketentuan umum dari sistem fan yakni ukuran pipa fan loop dan pipa fan circuit. Pertama, ukuran pipa fan loop dan fan circuit minimum 32 mm dan tidak boleh kurang dari setengah kali diameter cabang mendatar pipa buangan atau pipa tegak fan yang disambungkan. Selanjutnya, ukuran pipa fan lepas minimum 32 mm dan tidak boleh kurang dari setengah kali diameter cabang mendatar pipa pembuangan yang dilayaninya. Yang kedua, ukuran pipa fan tegak. Tidak boleh kurang dari ukuran pipa tegak air buangan yang dilayaninya dan selanjutnya tidak boleh diperkecil ukurannya sampai ke ujung terbuka. Yang ketiga, ada ukuran fan pipa tunggal. Minimum 32 mm dan tidak boleh kurang dari setengah kali diameter pipa pengaring alat kelamin yang dilayani. Yang keempat, ada ukuran pipa fan pelepas offset, yakni ukuran pipa fan pelepas untuk offset pipa pembuangan harus sama dengan atau lebih besar dari pada diameter pipa tegak fan atau pipa tegak air buangan. Yang kelima, ada ukuran pipa fan yoke, harus sama dengan atau lebih besar daripada diameter pipa tegak fan atau pipa tegak buangan. Dan yang terakhir ada pipa fan untuk bak penampung air buangan minimum harus 50 mm. Selanjutnya ada ketentuan ukuran pipa fan. Ukuran pipa fan didasarkan pada unit beban alat kelamin daripada pembuangan yang dilayaninya. Dan panjang ukuran pipa fan tersebut bisa dilihat pada tabel 11 bagaimana pipa fan mendatar tidak termasuk bagian dari pipa fan di bawah lantai. Tidak boleh lebih dari 20% dari seluruh panjang ukuran. Di sini ada tabel 11 yang berisi ukuran pipa tegak fan dan fan cabang. Oke, pembahasan selanjutnya yakni perencanaan sistem pembuangan air hujan. Yang pertama, sistem air hujan. Ketentuan umum, gedung harus mempunyai perlengkapan drainase untuk menyalurkan air hujan dari atap dan halaman atau perkarangan dengan pengerasan di dalam persil ke saluran air hujan kota atau saluran pembuangan campuran kota. Pada daerah yang tidak terdapat saluran tersebut, pengaliran air hujan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya ada setiap persil berhak menyalurkan air hujan ke saluran air hujan kota. Ini ada perencanaan pipa, kemiringan, dan perubahan arah.
Yang pertama, perencanaan pipa air hujan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pipa air hujan tidak boleh ditempatkan dalam ruang tangga, kemudian ada sumur alat pengangkat. Yang ketiga, di bawah lift atau di bawah beban timbangan lift. Selanjutnya ada langsung di atas tangki air minum tanpa tekanan. Kemudian ada di atas lubang pemeriksaan tangki air minum yang bertekanan, dan di atas lantai yang digunakan untuk pembuatan persiapan pembungkusan penyimpanan atau peragaan makanan. Selanjutnya, penempatan ujung buntu dilarang pada jaringan air hujan kecuali bila diperlukan untuk memperpanjang pipa lubang pembersih. Selanjutnya yang kedua, ada kemiringan dan perubahan arah pipa air hujan memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pipa air hujan datar yang berukuran sampai dengan 75 mm harus dipasang dengan kemiringan minimal 22%, dan untuk pipa yang berukuran lebih besar minimal 1%. Selanjutnya ada perubahan arah pipa air hujan harus dibuat Y 45 derajat, belokan jari-jari besar 90 derajat, belokan 60 derajat, 45 derajat, sampai 22,5 derajat atau gabungan belokan tersebut atau gabungan penyambung ekuivalen yang dibenarkan kecuali dinyatakan lain dalam SNI 036481-2000 sistem plumbing. Yang terakhir ada belokan jari-jari pendek. Dan T-saniter tunggal atau ganda hanya diizinkan pemasangannya pada pipa air hujan. Yang ketiga ada fitting dan penyambungan yang dilarang. Yang pertama itu ada ulir menerus, sambungan klem atau sadel tidak boleh dipergunakan pada pipa air hujan. Yang kedua ada fitting, sambungan, peralatan, dan cara penyambungannya tidak boleh menghambat aliran air atau udara dalam pipa air hujan. Yang ketiga ada soket ganda tidak boleh dipakai pada pemasangan pipa air hujan. Soket harus dipasang berlawanan dengan arah aliran cabang T pipa air hujan, tidak boleh dipakai sebagai cabang masuk pipa air buangan. Yang terakhir ada tumit atau belokan 45 derajat dengan lubang masuk samping tidak boleh digunakan sebagai penyambung fan pada pipa air atau hujan dan pipa air buangan apabila tumit atau lubang masuk samping tersebut ditempatkan mendatar. Selanjutnya ada drainase atap. Drainase atap dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, drainase atap harus kedap air. Kemudian ada seringan harus menonjol sekurang-kurangnya 10 cm di atas permukaan atap atau terhalang datar diukur dari lubang masuk talang tegak. Oke, selanjutnya yang ketiga ada perangkap pada saluran pembuangan air hujan. Penggunaan perangkap. Perangkap individu harus dipasang pada cabang datar untuk melayani tiap talang tegak atau tiap daerah drainase. Bila talang tegak dan saluran pembuangan air hujan disambungkan pada drainase gedung gabungan atau saluran pembuangan gedung gabungan, sebuah perangkap tunggal harus dipasang pada pipa utama pembuangan air hujan sebelum disambungkan dengan pipa drainase gedung gabungan. Selanjutnya ada saluran pembuangan gedung gabungan atau saluran pembuangan umum gabungan. Selanjutnya ada lubang pembersih perangkap. Perangkap yang dipasang pada pipa pembuangan air hujan harus dilengkapi dengan lubang pembersih yang ditempatkan pada bagian masuk aliran yang mudah dicapai. Ini ada contoh gambarnya. Yang keempat itu ada ukuran jaringan drainase. Pembuangan air hujan gedung dan cabang-cabang mendatarnya. Ukuran saluran pembuangan air hujan gedung dan setiap pipa cabang datarnya dengan kemiringan 4% atau lebih kecil harus didasarkan pada jumlah daerah drainase yang dilayaninya dan sesuai dengan tabel 12. Kemudian ada drainase tanah bawah. Ukuran drainase tanah bawah yang dipasang bawah lantai kelder atau basement atau di sekeliling tembok dinding luar suatu gedung harus lebih besar atau sama dengan 100 mm. Selanjutnya ada pipa tegak air hujan. Untuk talang air hujan didasarkan pada luas atap yang dilayani dan luas sesuai dengan tabel 12 yang diizinkan untuk talangnya. Selanjutnya ada talang atap. Ukuran talang atap setengah lingkaran didasarkan pada luas atap yang dilayaninya dan sesuai dengan tabel 12. Di sini ada tabel 12 berisi beban maksimum yang diizinkan untuk talang atap dalam meter persegi luas atap.
Pembahasan selanjutnya yakni ada perencanaan jaringan pembuangan campuran. Yang pertama, jaringan air kotor dan air hujan. Jaringan pembuangan air kotor harus terpisah seluruhnya dari jaringan pembuangan air hujan gedung. Bila terdapat saluran pembuangan dengan jaringan campuran, maka saluran air hujan gedung dapat dihubungkan dengan saluran pembuangan gedung campuran pada bidang horizontal yang sama dengan Y tunggal yang terletak minimal 3 meter dari suatu cabang saluran pembuangan air kotor. Di sini ada contoh gambarnya. Yang kedua ada jaringan air limbah dan air hujan. Jaringan pembuangan air limbah dan pembuangan air hujan harus dipisahkan. Bila terdapat saluran umum gabungan yang dapat menampung air hujan, maka saluran pembuangan air hujan gedung dan saluran pembuangan limbah gedung dapat disambungkan ke saluran pembuangan gedung gabungan pada bidang datar dengan fitting Y tunggal yang ditempatkan minimal 3 meter dari suatu cabang pembuangan air limbah. Selanjutnya, yang ketiga ada ukuran saluran pembuangan. Ukuran setiap saluran gabungan harus didasarkan pada daerah drainase ekivalen dengan jumlah beban drainase air hujan dan saniter, dan ditentukan dengan sebagai saluran pembuangan air hujan datar memakai tabel 12. Beban pembuangan air limbah harus dikonversikan sebagai daerah drainase selanjutnya, ditambahkan pada daerah drainase air hujan. Beban pembuangan air limbah harus dikonversikan. Yang pertama, ada bila jumlah beban alat plumbing pada saluran gabungan kecil dari 265 UBAP, maka beban pembuangan air limbah harus dianggap ekivalen dengan 10 meter persegi dengan drainase air hujan untuk curah hujan 100 mm per jam. Oke, yang selanjutnya kedua, yakni bila jumlah beban alat plumbing pada saluran gabungan lebih besar dari 265 UBAP, maka beban pembuangan air limbah harus dihitung dengan anggapan bahwa setiap UBAP ekivalen dengan 0,4 meter persegi dasar drainase air hujan. Yang ketiga, yakni bila terdapat aliran yang menerus atau terputus-putus dari pompa injektor, perlengkapan alat pengkondisian udara atau perlengkapan sejenis ke dalam saluran pengering atau saluran pembuangan, maka aliran dalam liter per menit harus dihitung ekivalen dengan 0,58 meter persegi daerah drainase air hujan. Baik, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun materi yang disuguhkan. Mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.